Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Today we are going to learn about simple present tense. Tetapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang apa itu simple present tense, jangan lupa untuk klik subscribe dan like video saya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi seputar materi bahasa Inggris. Apa sih simple present tense itu? Simple present tense adalah salah satu dari 16 tenses yang digunakan untuk mengungkapkan pernyataan sederhana yang menyatakan aktivitas maupun kejadian yang terjadi saat ini dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Fungsi simple present tense itu ada dua. Yang pertama yaitu general truth yang menyatakan kebenaran umum. Contohnya, the sun rises from the east, yang artinya matahari itu terbitnya dari timur. Itu sudah menjadi hal kebenaran umum kalau misalnya matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Yang kedua, fungsinya untuk menyatakan daily activities atau aktivitas sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari. Contohnya, I always sweep the floor at 6 a.m. in the morning. Saya selalu menyapu lantai atau membersihkan kamar tidur pada jam 6 di pagi hari. Nah, aktivitas sehari-hari seperti menyapu, membersihkan tempat tidur, kemudian membersihkan halaman rumah yang menjadi daily activities kita atau aktivitas rutin kita itu masuk ke dalam fungsi dari simple present tense. Simple present tense itu memiliki sebuah pola. Tujuannya apa? Agar ketika kita menuliskan kalimat dalam bahasa Inggris, kita tidak salah pola kalimatnya. Dan polanya itu dibagi menjadi dua, yaitu pola nominal dan pola verbal. Yang pertama kita bahas yaitu pattern nominal atau pola nominal. Untuk kalimat positif, kita menggunakan subject, kemudian to be, kemudian complement atau pelengkap. Seperti yang kita tahu, dalam bahasa Inggris, subjek kita mengenal I, you, we, they, he, she, dan it. Untuk I, to be-nya menggunakan am. Untuk you, we, they menggunakan are. Dan untuk she, he, it itu menggunakan is. Complement itu bisa diikuti dengan kata sifat, bisa juga keterangan tempat. Contohnya, she is beautiful. Dia cantik. Nah, beautiful itu termasuk complement. Itu merupakan kata sifat atau adjective. Contoh kedua yaitu I am at home, yang menyatakan kalau dia sedang berada, saya sedang berada di rumah. Untuk pola negatif itu sama dengan positif, tetapi ditambahin not setelah to be. Jadi contohnya, she is not beautiful. Dia tidak cantik. Dan I am not at home. Saya tidak di rumah. Jadi kita perlu menambahkan not sebelum complement atau setelah to be. Sedangkan interrogatif atau kalimat tanya, polanya sedikit berbeda, yaitu to be-nya di depan, kemudian diikuti subjek, diikuti complement, dan diikuti dengan kata tanda tanya. Contohnya, is she beautiful? Apakah dia cantik? Are you at home? Apakah kamu sedang di rumah? Nah, itu pattern untuk nominal. Sekarang kita bahas tentang pola kalimat verbal. Jika yang nominal tadi kita menggunakan kata sifat dan kata tempat, kalau verbal kita menggunakan kata kerja. Atau yang kita kenal dengan verb. Untuk kalimat positifnya, polanya yaitu subject,
kemudian verb yang diikuti dengan es atau s pada verbnya dan diikuti objek. Nah, kata kerja yang ditambahi dengan es atau s itu jika subjeknya yaitu she, he, dan it. Saya ulangi lagi, kata kerja yang ditambahi es atau s itu adalah yang subjeknya she, he, dan it. Kita lihat contohnya. I go to school by bike every day. Saya pergi ke sekolah bersepeda setiap hari. Di situ tidak ada tambahan s atau es-nya karena subjeknya yaitu I. Kalau yang contoh kedua, she goes to school by bike every day, itu menggunakan es. Kenapa? Karena subjeknya she. Jadi kalau subjeknya she, he, it, itu kata kerjanya mendapat imbuhan es atau s. Kemudian untuk contoh negatifnya, polanya subjek plus do not atau disingkat don't, kemudian does not atau disingkat doesn't, kemudian diikuti verb dan objek. Nah, untuk subjek I, you, we, they, kita menggunakan do not atau don't yang artinya tidak. Sedangkan untuk subjek she, he, it, kita menggunakan does not atau doesn't yang artinya juga tidak. Contoh kalimatnya, I do not go to school. Dan he does not go to school. Jika sudah ditambah do not dan does not, kata kerjanya tidak perlu lagi ditambah es atau s karena sudah ada does not. Dan untuk kalimat interrogatifnya, do dan does-nya terletak di depan atau di awal. Kemudian diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja, dan diikuti dengan objek juga tanda tanya. Contohnya, do you go to school? Yang artinya, apakah kamu pergi ke sekolah? Yang contoh kedua, does she go to school? Artinya, apakah dia pergi ke sekolah? Jadi, interrogatif itu kalimat tanya. Jika negatif, kalimat negatif yang menyatakan tidak. Dan ada kalimat positif. Untuk penanda waktunya atau time signalnya, kita menggunakan always yang artinya selalu, seldom yang artinya jarang, never, tidak pernah, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, dan rarely yang artinya jarang. Contohnya, I always have a breakfast at 7 a.m. Saya selalu sarapan pagi pada pukul 7. Dan I never get up late every day. Saya tidak pernah bangun terlambat setiap hari. Nah, itu tadi penjelasan tentang simple present tense. Jadi, tenses yang salah satunya kita bahas tadi, simple present tense, merupakan tata bahasa yang menekankan pada penggunaan verb atau kata kerja yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Contohnya tadi, simple present tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada saat ini atau yang sudah jadi kebiasaan sehari-hari. Agar lebih paham lagi, silakan disimak contoh dialog dengan menggunakan simple present tense pada video berikut. That's all my explanation. See you on the next material. Bye.